Tragedi 50 miliar di Rusun Tua Jakarta. Ini adalah kisah yang terjadi pada tahun 2020 di sebuah rumah susun rusunawa tua di sudut padat kota Jakarta. Keberuntungan memenangkan lotre nasional Toto Harapan Bangsa senilai 50 miliar rupiah dalam sekejap berubah menjadi tragedi. Tepat setelah pengumuman kemenangan, sang istri menghilang tanpa jejak bersama uang hadiah tersebut. Wanita kejam yang meninggalkan keluarga demi uang. Begitulah publik dengan cepat menghakiminya. 3 tahun berlalu, tibalah musim kemarau tahun 2023. Atas laporan warga mengenai bau busuk yang menyengat, pintu unit rusun yang terkunci rapat itu akhirnya dibuka paksa. Dan dari kedalaman kulkas tua yang telah membusuk, sebuah penemuan mengejutkan terungkap. Tiket lotre pemenang itu, yang tak pernah dicairkan oleh siapapun, telah bertahan selama 3 tahun dalam kegelapan yang dingin. Sang istri yang dituduh mencuri uang dan melarikan diri, sebenarnya pergi kemana? Apa yang sesungguhnya terjadi di dalam rumah ini selama 3 tahun? Kebenaran yang terkubur di bawah lantai semen yang ditambal, dan bau busuk dari kulkas yang rusak, mulai menguak rahasia kelam hari itu. Kisah hari itu, sekarang akan dimulai. Agustus 2023. Di kawasan padat penduduk Palmerah, Jakarta. Di atas deretan rusunawa kayu yang berdempetan, terik matahari yang menyengat seolah membuat napas sesak. Uap panas yang naik dari aspal membuat pandangan kabur. Sementara di sudut-sudut gang, kantong-kantong sampah yang belum diangkut mulai membusuk, menebarkan aroma tak sedap. Pukul 2 siang, telepon di kantor Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdering nyaring. Dinas Kebersihan. Dengan Budi di sini. Sebuah suara parau dan kesal terdengar dari seberang. Halo, saya penghuni unit 201, Rusun Harapan Jaya. Ini baunya sudah tidak tahan lagi. Pak, sudah beberapa hari ini tercium bau busuk, tapi hari ini rasanya hidung saya mau copot. Suara wanita itu terdengar penuh kejengkelan dan penderitaan. Budi, dengan sikap yang sudah terbiasa, menyeka keringat di dahinya sambil meraih pulpen. Baik, Bu, harap tenang. Mohon sebutkan alamat lengkap Anda. Tim kami akan segera meluncur ke lokasi sore ini untuk pengecekan. 3 jam kemudian, Budi tiba di depan rusunawa tua yang dimaksud. Begitu memasuki lobi gedung, bau anyir yang menusuk hidung langsung terasa. Setiap menaiki anak tangga, bau busuk itu semakin pekat dan menyesakkan paru-paru. Akhirnya, saat tiba di depan unit 202 dengan plang nama keluarga Sumiati, bau itu begitu kuat hingga menembus masker yang ia kenakan. Permisi, dari Dinas Kebersihan. Budi menekan bel dan menggedor pintu dengan keras, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Hanya bau busuk yang merembes keluar dari celah pintu besi yang terkunci rapat. Akhirnya, ia menghubungi pengelola rusun. Tak lama kemudian, Pak Mamat, sang pengelola, datang dengan napas terengah-engah. Wah, baunya makin parah ya, Pak. Mamat langsung menutup hidungnya begitu tiba di depan unit 202. Ini benar unit milik Ibu Sumiati? Saya gedor-gedor tidak ada jawaban. Oh, Ibu Sumiati. Beliau sudah sebulan ini masuk panti jompo, Pak. Demensianya makin parah. Katanya diantar sama menantunya. Sejak itu unitnya kosong. Jawaban Mamat membuat Budi mengerutkan kening. Mamat menambahkan, listriknya juga sudah diputus beberapa hari lalu karena nunggak berbulan-bulan. Nah, kalau listrik mati, kulkas kan jadi masalah. Mungkin isinya sudah jadi bencana di dalam. Budi mendekatkan hidungnya ke celah pintu. Tidak salah lagi. Ini bau sampah organik yang membusuk parah. Jelas sekali ini makanan di kulkas yang busuk. Kalau baunya sudah separah ini, bisa mengundang lalat dan penyakit. Harus segera ditangani. Keesokan paginya, sebuah truk dari jasa pembersihan khusus tiba di depan rusun. Tarno, kepala tim, bersama stafnya yang mengenakan perlengkapan setingkat masker gas beracun, membawa peralatan mereka menuju unit 202. Dengan kunci master dari pengelola, pintu pun dibuka. Hawa panas dan bau busuk yang luar biasa langsung menerpa mereka. Astaga, ini gila. Pakai masker kalian dengan benar.
perintah Tarno. Bagian dalam unit itu benar-benar seperti rumah penimbun barang bekas. Tumpukan koran, kantong plastik kusam, dan kardus-kardus tak dikenal menumpuk hingga nyaris menyentuh langit-langit, tak menyisakan tempat untuk melangkah. Bau yang keluar dari tumpukan sampah itu di luar bayangan. Di mana kulkasnya terkubur. Tarno menyingkirkan tumpukan sampah menuju dapur. Di sudut ruangan, sebuah kulkas tua 2 pintu yang penuh noda minyak terlihat. Di lantai, cairan hitam yang merembes dari bawah kulkas telah mengering dan lengket. Ini dia biang keroknya. Tarno, yang sudah berpengalaman, membuka pintu kulkas dengan sekali sentak. Salah satu stafnya berteriak dan mundur ketakutan. Astaga, isi kulkas yang sudah lama mati listrik itu adalah pemandangan neraka. Daging dan sayuran yang mencair menyatu, berubah bentuk menjadi gumpalan menjijikkan. Di atasnya, belatung-belatung menggeliat. Namun, Tarno dengan tenang mengenakan sarung tangan karet tebal dan mulai mengeluarkan isi freezer yang membusuk. Bau busuk membuat matanya berair, tapi ia tidak berhenti. Saat tangannya meraih hingga ke bagian terdalam freezer, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras dan berat, terlalu keras untuk ukuran sampah makanan. Dengan sekuat tenaga, Tarno menariknya keluar. Benda itu, yang berlumuran kotoran, adalah sebuah wadah persegi yang dililit rapat dengan lakban biru. Itu apa, Pak Bos? Nemuin harta karun, ya? Canda seorang staf. Tapi ekspresi Tarno sangat serius. Entahlah, berat sekali dan rasanya aneh. Tarno mengeluarkan cutter dari sakunya dan dengan hati-hati memotong lakban itu. Setelah membuka puluhan lapisan lakban, sebuah wadah kedap udara muncul. Ketika tutupnya dibuka, butiran silika gel tumpah keluar. Di dalamnya, terbungkus rapi dengan plastik, ada beberapa barang. Yang pertama keluar adalah sebuah smartphone hitam. Wah, ini kan iPhone 4S? Ponsel jadul banget. Di bawah ponsel tua itu, ada sebuah dompet kulit usang. Di dalamnya, terdapat sebuah KTP. Sari Pertiwi. Lahir tahun 1984. Usia 36 tahun. Foto di KTP menunjukkan seorang wanita berambut sebahu dengan senyum cerah. Kemudian, dari saku tersembunyi di dompet, secari kertas yang terlipat kusut ditemukan. Tanpa pikir panjang, Tarno membukanya. Matanya seketika terbelalak. Ini kan tiket lotre. Kertas dengan cetakan merah yang khas. Tanggalnya, November 2020. Seketika, ingatan Tarno melayang pada berita heboh beberapa tahun lalu. Kasus yang menggemparkan seluruh negeri. Hadiah lotre sebesar 50 miliar rupiah yang tidak pernah diklaim hingga akhirnya hangus dan kembali ke kas negara. Misteri besar pada waktu itu. Jangan-jangan ini benar-benar tiket itu. Dengan tangan gemetar, ia segera mencari berita lama di ponselnya. Nomor pemenang di artikel berita itu cocok persis dengan angka di tiket yang ia pegang. Wajah Tarno mendadak pucat pasi. Hentikan semua pekerjaan. Cepat telepon polisi. 1 jam kemudian, garis polisi berwarna kuning telah terpasang di sekitar rusun. Suara sirene berhenti, dan para penyidik dari Polda Metro Jaya memasuki lokasi. Di barisan terdepan adalah Inspektur Haryono, seorang detektif veteran dengan pengalaman 20 tahun. Begitu memasuki unit 2000, Haryono langsung menuju kulkas. Tim dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslab 4, sudah sibuk mengamankan tempat kejadian. Baunya masih parah sekali. Dengan sarung tangan, Haryono memeriksa setiap sudut kulkas. Matanya yang tajam berhenti di dekat gagang pintu. Ada lubang bekas paksaan dan goresan-goresan di sekitarnya. Seperti bekas upaya memasang gembok, kata Brigadir Agus, juniornya. Haryono mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke lantai. Tepat di depan kulkas, lantainya tampak lebih aus dan memutih. Aneh, karena bagian lain biasa saja. Seolah-olah seseorang telah lama berjaga di tempat itu, mengawasi isi kulkas. Haryono mendekati Tarno yang sedang memberikan keterangan. Anda yang melapor, Pak?
Siapa yang tinggal di sini? Seorang nenek bernama Sumiati, tinggal sendirian. Kata pengelola, beliau kena demensia dan sebulan lalu dibawa ke panti jompo. Sumiati. Haryono mengeluarkan ponselnya dan mengakses database kepolisian. Ia mencari catatan kasus lama. Tak lama, matanya menajam. Laporan orang hilang. Sari Pertiwi. Pelapor. Bambang Susilo. Suami. Keterangan. Diduga melarikan diri setelah mencairkan uang kemenangan lotre. Haryono bergumam pelan. 3 tahun lalu, menantu perempuannya yang dianggap kabur membawa uang. Kenapa barang-barangnya justru ditemukan di freezer kulkas rumah mertuanya? Ia kembali memeriksa wadah kedap udara dan isinya. Dililit lakban berlapis-lapis. Disegel sempurna dari udara, bahkan diberi silika gel. Ini bukan sekadar penyimpanan biasa. Terlihat jelas niat seseorang untuk menyegel barang-barang ini dari dunia luar. Ini bukan kasus orang hilang biasa. Bau amisnya terasa sekali. Haryono berbalik dan berseru kepada ketua tim forensik. Segera kirim ponsel ini ke Puslap 4. Berkat wadah ini, seharusnya tidak rusak karena lembab. Data pasti bisa dipulihkan. 30 menit kemudian, mobil Puslap 4 tambahan tiba. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menerangi unit yang remang-remang itu. Haryono hendak menyalakan rokok, tapi urung. Ia mendekati jendela. Pemandangan kawasan kumuh yang akan digusur tampak muram. 3 tahun lalu, sang suami melapor istrinya kabur membawa 50 miliar rupiah. Publik mencapnya sebagai wanita mata duitan yang tega meninggalkan keluarga. Tapi jejak terakhir wanita kejam itu justru terkunci selama 3 tahun di sudut freezer dingin rumah mertuanya. Bersama tiket lotre yang bahkan sepeser pun belum dicairkan. Bambang Susilo, apa yang sebenarnya kau lakukan? Tatapan Haryono terpaku pada kulkas yang terkunci rapat itu. Kini, saatnya kebenaran yang tersegel itu tumpah keluar bersama bau busuk yang memuakan. Di mejanya, Inspektur Haryono menatap monitor yang menampilkan laporan orang hilang dari November 2020. Huruf-huruf di layar tampak kaku, tetapi di antara baris-barisnya tersimpan sebuah tragedi. Pelapor, Bambang Susilo, suami, Agus. Panggil Haryono pada juniornya. Cari tahu apakah nomor kontak Bambang Susilo masih aktif. Suruh dia datang ke kantor sekarang juga. Siap, Dan. Segera saya urus. 2 jam kemudian, pintu ruang interogasi terbuka. Bambang Susilo, 44 tahun, masuk dengan ragu-ragu. Penampilannya sangat tidak terurus. Rambutnya berminyak seperti sudah berhari-hari tidak dicuci. Dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Bau alkohol yang asam tercium setiap kali ia membuka mulut, memberi gambaran bagaimana ia menjalani 3 tahun terakhirnya. Silakan duduk, Pak Bambang. Bambang menarik kursi dan duduk, menggosok-gosokkan tangannya dengan cemas. Pak Inspektur, apakah istri saya, Sari, sudah ditemukan? 3 tahun tidak ada kabar. Saya kira dia sudah meninggal. Matanya menunjukkan campuran antara harapan dan ketakutan. Haryono tidak menjawab. Ia mengeluarkan kantong barang bukti dari laci dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya, ada tiket lotre usang dengan cetakan merah. Anda tahu ini apa? Bambang mengambil kantong itu. Begitu ia melihat isinya, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Tangannya gemetar hebat. Ini, bagaimana bisa? Pak Inspektur, ini kan tiket lotre yang dibawa lari oleh Sari. Kami menemukannya di dalam freezer kulkas di rumah ibu Anda. Suara Haryono tenang, tapi Bambang menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin, Sari yang membawanya. Malam itu dia mengemasi semua barangnya dan pergi. Haryono bersandar di kursinya, menatap lurus ke mata Bambang. Malam itu, apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semua yang Anda ingat. Jangan ada yang terlewat. Bambang memegangi kepalanya dengan kedua tangan, tampak menderita. Malam itu, saya dan Sari bertengkar hebat soal lotre. Setelah tahu menang,
Saya minta sedikit uang untuk bayar utang, tapi Sari menolak mentah-mentah. Dia bilang lebih baik cerai daripada memberikan uang itu. Suaranya bergetar. Saya sangat marah. Tidak bisa menahan diri. Saya lepas kendali dan pergi ke pemancingan terdekat. Semalaman saya minum arak di sana untuk menenangkan diri. Waktu subuh saya pulang. Sari sudah tidak ada. Apakah ibu Anda ada di rumah saat itu? Apa katanya? Iya, ibu ada di kamar belakang. Waktu saya tanya Sari di mana, ibu bilang setelah saya pergi. Sari marah-marah sambil mengemasi barangnya lalu pergi. Katanya, dia kabur membawa uang kemenangan. Air mata mulai menggenang di mata Bambang, lalu menetes membasahi meja. Selama 3 tahun, setiap hari saya membencinya. Saya mengutuknya sebagai wanita jahat yang meninggalkan suami dan mertuanya demi 50 miliar rupiah. Haryono hanya diam mengamati. Air mata penyesalan itu tampak terlalu nyata untuk sebuah akting. Upaya apa yang Anda lakukan untuk mencarinya? Semua sudah saya coba. Saya sewa detektif swasta, bayar orang untuk mencari ke seluruh penjuru negeri. Tapi tidak ada jejak sama sekali. Bambang menunduk. Akhirnya saya menyerah, hanya mabuk-mabukan dan berjudi. Setiap kali saya mau pergi, ibu selalu melarang. Lupakan saja. Untuk apa mencari perempuan yang sudah kabur bawa uang? Tapi saya tetap penasaran. Agus, yang sedari tadi memeriksa catatan, menyela. Pak Bambang, kami sudah melacak semua rekening bank. Istri Anda tidak pernah mencairkan uang sepeser pun. Mata Bambang terbelalak, merah dan bingung. Apa maksudnya? Jadi, Sari tidak membawa uangnya. Benar. Dan sejak tanggal 15 November 2020, tidak ada lagi catatan penggunaan kartu, aktivitas telepon, atau rekam medis atas nama Sari Pertiwi. Semua tanda kehidupannya lenyap. Haryono membuka berkas penyelidikan lama. 3 tahun lalu, di lingkungan Anda belum banyak CCTV seperti sekarang. Tidak ada satupun saksi yang melihat istri Anda pergi membawa koper. Satu-satunya kesaksian hanyalah dari ibu Anda. Wajah Bambang berubah menjadi kelabu saat membaca berkas itu. Jadi, ibu berbohong. Sari tidak membawa uang dan tidak pergi. Kenapa ibu? Haryono mengalihkan pertanyaan. Waktu itu utang Anda berapa banyak? Sekitar 500 juta. Sebagian besar utang judi. Apakah penagih utang sering datang? Bambang mengangguk lesu. Mereka datang ke rumah, menelepon ke tempat kerja, mengancam akan menghabisi saya. Mungkin saya mencari Sari juga karena berpikir uang itu bisa melunasi utang-utang saya. Selama 3 tahun ini, Anda tinggal bersama ibu Anda, tanya Agus. Tidak. Setelah Sari pergi, saya pindah. Saya benci rumah itu. Saya hanya sesekali mampir untuk mengecek keadaan dan memberi sedikit uang. Bagaimana kondisi ibu Anda? Adakah yang aneh? Bambang terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening. Aneh. Ibu saya itu orangnya sangat apik, hampir obsesif. Tapi sejak Sari pergi, dia mulai menumpuk barang bekas di rumah. Awalnya hanya beberapa kardus, lama-lama jadi seperti rumah rongsokan. Mata Haryono menajam. Sejak kapan tepatnya dia mulai menumpuk barang? Tepat setelah Sari menghilang. Dan dia sangat benci kalau ada orang masuk ke dapur. Kalau saya mau ambil minum dan mendekati kulkas, dia akan berteriak menyuruh saya pergi. Bambang mengangguk. Kalau dipikir-pikir, ibu memang sering berdiri atau duduk di depan kulkas, seperti sedang menjaga sesuatu. Ruang interogasi menjadi senyap. Haryono dan Agus saling bertukar pandang. Lantai yang aus di depan kulkas, bekas upaya memasang gembok, hilangnya sang menantu, dan kebohongan sang mertua. Semua kepingan puzzle mulai membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Pak Inspektur. Suara Bambang terdengar ketakutan. Apa terjadi sesuatu pada Sari? Jangan-jangan. Ibu saya. Haryono menutup berkas dan berdiri. Penyelidikan masih berjalan. Untuk hari ini cukup. Pastikan ponsel Anda selalu aktif.
Setelah Bambang pergi, Agus berkata, "Sepertinya Bambang Susilo benar-benar tidak tahu apa-apa, dan kelihatannya dia sangat menyesal." Haryono menatap keluar jendela. Ya, Bambang telah ditipu habis-habisan. Seseorang telah memanipulasinya dengan sempurna selama 3 tahun. Ia menatap kembali tiket lotre di meja. 50 miliar rupiah. Uang yang cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Tapi justru disimpan selama 3 tahun di dalam tumpukan sampah beku di freezer. "Besok kita harus ke panti jompo tempat Ibu Sumiati dirawat," kata Haryono. "Siap, Dan." Haryono kembali duduk dan mencari informasi tentang Sumiati. Sumiati, 75 tahun. Tidak bisa baca tulis. Suami meninggal 20 tahun lalu. Keluarga, anak laki-laki Bambang Susilo, menantu Sari Pertiwi, hilang. Foto di data kependudukan menunjukkan wajah seorang nenek desa yang ramah. Mengapa nenek tua ini berbohong tentang menantunya? Dan mengapa ia mati-matian menyembunyikan barang-barang menantunya bersama lotre 50 miliar? Ini bukan sekadar karena keserakahan, gumam Haryono. Kalau tujuannya uang, dia pasti sudah mencairkannya. Tapi Ibu Sumiati tidak menyentuh uang itu. Seolah-olah uang itu dijadikan sandera untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih penting. Malam turun. Di luar kantor polisi, angin malam membuat jendela berderit. Pintu kulkas yang tersegel telah terbuka, dan tirai misteri yang aneh ini baru saja dimulai. Di laboratorium forensik digital Puslap 4, hanya suara kipas pendingin yang terdengar. Seorang analis bernama Rian menatap tajam ke monitor. Beruntung, ponsel milik Sari terlindung dengan baik di dalam wadah kedap udara. "Inspektur Haryono. Pemulihan data selesai," seru Rian. Haryono dan Agus segera masuk. Lebih cepat dari perkiraan. Apa isinya? Karena motherboardnya utuh, 100% data berhasil dipulihkan. Ada 847 email dan 2134 riwayat panggilan. Haryono duduk dan menatap layar. Waktu Sari yang berhenti 3 tahun lalu terpampang jelas. Yang pertama terlihat adalah daftar email masuk, dipenuhi oleh satu nama, Bambang, suaminya. "Woi, kapan uangnya mau lo kasih? Utang gue udah numpuk gara-gara lo. Kenapa telepon gak diangkat? Lo pikir bisa sembunyi?" Isinya penuh dengan ancaman, makian, dan permintaan uang. Haryono mengerutkan dahi. Ini semua dikirim oleh suaminya? Ini sudah seperti teror. "Betul, Pak." Sampai sesaat sebelum dia menghilang, email seperti ini datang setiap hari. Agus mengklik pesan lain. Pengirimnya Mbak Sinta. "Sari, kamu dipukul lagi? Gimana badanmu? Sudah ke dokter?" Di bawahnya, balasan dari Sari. "Aku nggak apa-apa, Mbak. Yang penting ibu selamat. Kalau dia pulang mabuk, dia juga mau main tangan ke ibu." Haryono mendecakkan lidah. Dia lebih mengkhawatirkan mertuanya daripada dirinya sendiri. Rian membuka folder riwayat panggilan. "Lihat ini. Sejak November 2020, setelah menang lotre, ada panggilan intensif ke 1 nomor. Di layar tertera nama Bapak Wijoyo, pengacara. Berapa kali? Total 5 kali. Durasinya rata-rata lebih dari 30 menit. Sepertinya konsultasi yang sangat serius." Agus mencatat nama itu. Pasti konsultasi perceraian. Dia mencari cara untuk bercerai sambil melindungi uang kemenangannya. Ada satu hal lagi yang krusial. Kotak pesan belum terkirim. Rian membuka sebuah email yang belum sempat terkirim. Penerimanya, Ibu mertua. "Bu, ayo kita pergi dari sini bersama-sama. Jangan bilang Mas Bambang, semuanya sudah Sari siapkan. Ibu tidak perlu khawatir. Sari akan pastikan ibu bisa hidup tenang tanpa melihat kekerasannya lagi." Tanggal pembuatan, 14 November 2020. Tepat 1 hari sebelum Sari menghilang. Haryono terdiam menatap teks di layar. Setiap katanya memancarkan keputusasaan sekaligus kasih sayang yang tulus untuk mertuanya. Dia bukan mencoba kabur. Dia mencoba menyelamatkan mertuanya.
Agus yang memeriksa daftar aplikasi di ponsel berseru, "Dan, di sini ada aplikasi asuransi." Saat dibuka, muncul detail polis asuransi kanker senilai ratusan juta rupiah. Tertanggung. Sumiati. Penerima manfaat. Sumiati. Premi bulanannya mencapai 5 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar. Ya Tuhan. Premi asuransi atas nama mertuanya. Dan dibayar dari rekening Sari. Haryono menggelengkan kepala. Di zaman sekarang, di mana ada menantu seperti ini? Terakhir, Rian menunjukkan riwayat pencarian internet. Kata kunci pertama yang dicari Sari setelah memeriksa nomor pemenang adalah pengacara perceraian. Kita berangkat. Jawabannya pasti ada di TKP, kata Haryono setelah meminta semua data dicetak. Kedua detektif kembali ke Rusunawa yang panas. Mereka mulai mewawancarai para tetangga. Di unit 201, seorang nenek membuka pintu sedikit. Setelah Haryono menunjukkan lencana polisinya, nenek itu membukakan pintu. "Selamat siang, Nek. Kami ingin bertanya sedikit tentang Ibu Sumiati." "Oh, si Sumiati yang pikun itu, katanya sudah di panti jompo." "Betul. Apakah ada yang aneh dengan perilakunya sejak 3 tahun lalu?" Setelah menantunya pergi, wajah nenek itu langsung berubah muram. "Aneh sekali. Sejak menantunya hilang, dia seperti orang lain. Dulu orangnya resik, tiba-tiba jadi suka mengutin sampah dan ditumpuk di rumahnya. Bau busuk dari dalam. Tapi pintunya nggak pernah mau dibuka." Nenek itu berbisik. Dia juga tidak pernah keluar rumah kalau siang. Belanja subuh-subuh kayak maling. Kalau disapa orang, kaget terus lari. "Apakah dia juga tidak suka ada orang masuk ke rumahnya?" tanya Agus. "Jangankan suka. Pernah petugas PLN mau masuk, dia keluar bawa pisau dapur sambil teriak mau membunuh. Apalagi ke arah dapur. Tidak ada yang boleh mendekat." Mata Haryono menajam. "Apakah hubungannya dengan menantunya buruk?" "Sama sekali tidak. Semua tetangga di sini tahu betapa baiknya si Sari itu. Dia melayani mertuanya seperti ibunya sendiri." "Lalu bagaimana dengan suaminya, Bambang?" Nenek itu berdecak. "Ah, si pengangguran itu. Pulang mabuk. Bikin onar. Sudah tidak terhitung berapa kali kami dengar Sari dipukuli sampai subuh. Waktu dia bilang istrinya kabur bawa uang, kami semua di sini mikir, pasti sudah kelewat batas penderitaannya." Kesaksian para tetangga konsisten. Sari adalah menantu yang berbakti, Bambang adalah perusak rumah tangga, dan Sumiati menunjukkan perilaku aneh sejak hilangnya Sari. Sore itu, kembali di kantor polisi, Haryono memeriksa kembali barang-barang sitaan milik Bambang. Di sebuah buku catatan utang judi, matanya berhenti pada sebuah memo kecil. "Agus, lihat ini." Di sudut buku, tertulis, Desember 2020. "Ibu bilang sebentar lagi akan kasih uang. Disuruh tunggu sebentar." Agus terbelalak. Ini artinya Ibu Sumiati bilang akan memberikan uang pada anaknya? Waktunya tepat setelah menantunya menghilang. Ibu Sumiati tahu dari awal kalau tiket lotre itu ada di kulkas. Haryono menyatukan semua bukti di kepalanya. Seorang menantu yang mencoba menyelamatkan mertuanya dari kekerasan. Seorang mertua yang mungkin telah membunuh menantunya demi menguasai 50 miliar rupiah. Tapi, uang itu tidak pernah ia gunakan. Dan selama 3 tahun ia hidup terkubur dalam tumpukan sampah. Hanya untuk menjaga sebuah kulkas. Korban dan pelaku. Kebenarannya terlalu tragis sekaligus kejam, gumam Haryono. "Kita harus bertemu Ibu Sumiati. Sekarang juga." Keesokan paginya, seorang pria parubaya berjas rapi masuk ke kantor. "Inspektur Haryono?" "Saya Wijoyo, pengacara yang Anda hubungi." Haryono menyambutnya. "Terima kasih sudah datang. Bagaimana hubungan Anda dengan almarhumah Sari Pertiwi?" Wijoyo membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. 3 tahun lalu, Ibu Sari datang untuk konsultasi perceraian. Ini berkas-berkas yang saya siapkan saat itu. Ia menyerahkan draft surat gugatan cerai.
Di dalamnya, tertulis dengan jelas alasan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga yang berulang dan kecanduan judi yang parah dari suami. Bagaimana dengan harta Gonogini? Pasti ada konflik besar karena uang lotre itu. Wijoyo menunjukkan dokumen lain. Anda akan terkejut. Ibu Sari tidak menuntut uang sepeser pun. Sebaliknya, dia ingin melunasi seluruh utang suaminya. Agus, yang sedang mencatat, berhenti. Melunasi utang suaminya? Betul. Utang judi sebesar 500 juta itu akan dia lunasi sebagai syarat perceraian. Dan sisa uangnya bukan untuk dirinya sendiri. Coba lihat surat perjanjian sewa ini. Di surat sewa apartemen itu, nama penyewanya adalah Sumiati. Dia menyewa apartemen atas nama mertuanya. Uang mukanya dibayar lunas oleh Ibu Sari, dengan tujuan menjamin masa tua mertuanya. Wijoyo menghela napas. Suatu hari saya bertemu Ibu Sari di dekat pasar untuk menyerahkan dokumen. Dan sepertinya suaminya melihat kami. Terjadi kesalahpahaman besar. Suaminya mengira saya selingkuhannya. Sejak hari itu, Ibu Sari ketakutan dan membatalkan janji konsultasi berikutnya. Itulah kontak terakhir kami. Haryono mengepalkan tangannya. Istri yang dikutuk oleh Bambang ternyata adalah satu-satunya orang yang mencoba menyelamatkannya dari jurang utang dan merawat ibunya. 1 jam kemudian, Bambang kembali berada di ruang interogasi. Haryono melemparkan surat gugatan cerai dan perjanjian sewa di depannya. Lihat ini baik-baik. Mata Bambang bergerak liar saat membaca dokumen itu. Wajahnya pucat pasi. Apa ini? Itu dokumen yang disiapkan istri Anda sebelum dia menghilang. Dia mau melunasi utang 500 juta Anda dan membawa ibu Anda untuk tinggal bersamanya. Dia bukan kabur meninggalkanmu, tapi mencoba menyelamatkanmu sebelum pergi, bentak Haryono. Dokumen itu jatuh dari tangan Bambang. Ia memegangi kepalanya. Meracau. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sari membenciku. Dia bertemu dengan laki-laki lain. Aku melihatnya. Laki-laki itu pengacaranya. Pengacara yang dia temui untuk membahas cara melunasi utangmu. Argeh. Bambang meraung seperti binatang buas. 3 tahun kebencian yang dibangun di atas kesalahpahaman runtuh dalam sekejap. Apa yang telah kulakukan? Ia tersungkur di lantai dan menangis meraung-raung. Penyesalan dan rasa bersalah yang terlambat kini menyiksanya. Sore itu, Haryono dan Agus menuju panti jompo kasih bunda. Di sebuah kamar, seorang nenek berambut putih duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Itulah Sumiati. Ibu Sumiati? Kami dari kepolisian. Haryono berlutut untuk menyejajarkan matanya. Sumiati menoleh perlahan. Matanya kosong, dingin. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata yang tidak jelas. Nek, apakah nenek ingat menantu nenek, Sari? Nama Sari tidak mengubah ekspresinya. Ia hanya mengulang kata yang sama. Dingin. Sayur lodehnya nanti dingin. Seorang perawat masuk. Beliau demensia berat, Pak. Komunikasi sudah tidak mungkin. Hanya beberapa kata itu yang diulang-ulang sepanjang hari. Mata Haryono tertuju pada sebuah selendang tua yang terlipat rapi di laci samping tempat tidur. Oh, itu barang kesayangannya. Kalau ada yang sentuh, dia bisa mengamuk. Katanya itu hadiah dari menantunya. Haryono menatap Sumiati. Tersangka utama dalam kasus pembunuhan justru menjaga hadiah dari korbannya seperti nyawanya sendiri. Sebuah kontradiksi yang membingungkan. Kembali ke TKP, Agus menemukan buku keluhan lama dari pengelola rusun. Matanya terbelalak. Dan, lihat ini. Pada tanggal 15 November 2020, penghuni unit 11-2 di bawah unit Sumiati mengajukan keluhan. Tepat di malam Sari menghilang. Di lantai atas semalaman terdengar suara seperti orang menggaruk-garuk. Suara air mengalir juga tidak berhenti. Suara menggaruk. Dan suara air. Gumam Haryono. Seseorang mencoba membersihkan sesuatu. Haryono segera menelepon kepala tim forensik. Segera kembali ke unit 202. Kita harus melakukan tes lumino lagi di seluruh rumah.
Keesokan paginya, di dalam unit yang gelap, tim forensik menyemprotkan cairan luminol. Di area dekat tempat mesin cuci, cahaya biru berpendar samar. Reaksi darah. Seru kepala tim. Sudah sangat lama dan berkali-kali dibersihkan, tapi jejaknya masih ada. Jejak darah itu mengarah ke bagian dalam ruang cuci yang sempit. Agus berjongkok dan mengetuk-ngetuk lantai. Dan suara lantainya aneh, beda dengan ruang tamu. Haryono mengangkat ujung karpet vinil. Lantai semen di bawahnya tampak kasar dan tidak rata, bekas ditambal dengan terburu-buru. Suara menggaruk dan air semalaman. Lantai semen yang ditambal. Kebenaran yang dingin dari kasus ini terkubur tepat di bawah kaki mereka. Bambang kembali diinterogasi. Malam itu, jam berapa Anda meninggalkan rumah? Sekitar jam 10 malam, jawab Bambang lirih. Saya bertengkar hebat dengan Sari. Saya minta uang. Dia menolak. Saya marah. Lalu saya mendorongnya. Suara Bambang bergetar. Dia jatuh dan kepalanya membentur sudut tembok. Dia pingsan. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda meninggalkannya begitu saja? Tidak. Saya panik dan memanggil ibu. Ibu keluar dan melihat kondisi Sari. Dia membentak saya. Apa yang dia katakan? Dia bilang akan menelepon ambulans dan menyuruh saya segera pergi. Katanya polisi akan datang dan urusannya jadi rumit. Dia menyuruh saya ke pemancingan untuk menenangkan diri. Ibu Anda menyuruh Anda kabur sementara dia akan menelepon ambulans? Tanya Agus heran. Iya. Ibu mendorong saya, menyuruh saya cepat pergi. Bambang menunjukkan foto di ponselnya. Pemandangan pemancingan malam hari. Waktu pengambilan foto, 15 November 2020. 23.42. Keesokan paginya saya pulang. Sari sudah tidak ada. Ibu bilang Sari sudah sadar, lalu mengemasi barangnya dan pergi sambil marah-marah. Haryono tahu, semua itu adalah kebohongan yang dirancang untuk menutupi hilangnya Sari. Pak Bambang, kata Agus, tidakkah Anda merasa aneh? Ibu Anda bilang akan menelepon ambulans. Tapi jika Sari sadar dan bisa pergi sendiri, untuk apa ambulans dipanggil? Bagaimana orang yang kepalanya terbentur keras bisa langsung berkemas dan pergi? Bambang tertegun. Setelah 3 tahun, ia baru menyadari kontradiksi malam itu. Alibi yang diberikan ibunya telah melindunginya, sekaligus menjadi tameng sempurna untuk kejahatan ibunya. Saat itu, telepon Haryono berdering. Dari tim forensik digital. Inspektur, kami menemukan sesuatu yang krusial. Kami berhasil memulihkan satu file rekaman suara yang terhapus dari aplikasi memo suara di ponsel Sari. Mata Haryono terbelalak. Kapan rekaman itu dibuat? 15 November 2020, pukul 22.013 hingga 22.023. Tepat saat kejadian. Situasi saat kejadian terekam. Betul. Suaranya jernih. Ini bukti telak. Haryono berteriak. Agus, siapkan mobil. Kita ke Puslap 4. Di laboratorium forensik, Rian memutar file rekaman itu. Suara pertama adalah suara Sari yang bergetar. Rekaman ini saya buat sebagai bukti untuk gugatan cerai. Tanggal 15 November 2020. Tiba-tiba, suara pintu didobrak dan bentakan kasar Bambang terdengar. Woi, di mana uang lotrenya? Cepet keluarin. Uang ini untuk membawa ibu pergi dari sini. Sepeser pun tidak akan kuberikan untuk utang judimu. Berani ngelawan lo ya? Terdengar suara gaduh, pukulan tumpul, dan jeritan pendek Sari. Lalu suara benda berat jatuh ke lantai. Hening. Sari. Woi. Sari, bangun. Suara Bambang terdengar panik. Bu. Ibu. Tolong ke sini. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu terbuka dan suara Sumiati. Anehnya, suaranya sangat tenang. Ada apa ini? Sari. Tadi aku dorong, kepalanya kebentur. Dia nggak bergerak, Bu. Gimana ini? Suara Bambang penuh kepanikan.
Tapi Sumiati tetap tenang. Bambang, kamu sekarang pergi ke pemancingan. Tapi, Bu, ini harus panggil ambulans. Biar ibu yang urus. Kamu pergi saja. Kalau polisi datang, kamu yang repot. Ingat, kamu tidak ada di rumah. Kamu di pemancingan. Nurut sama ibu. Terdengar suara Bambang bergegas keluar. Pintu terkunci. Hening sejenak. Lalu, terdengar erangan lemah Sari dari lantai. Ibu. Kepala Sari sakit sekali. Tolong. Panggil ambulans. Sari ternyata sadar. Tapi Sumiati tidak menelepon siapapun. Sebaliknya, terdengar suaranya yang rendah dan dingin. Maafkan ibu, Sari. Suaranya penuh kesedihan yang aneh. Uang ini, kalau sampai ke tangan Bambang, anak itu akan hancur. Dia bisa mati dibunuh penagih utang. Ibu, apa maksudnya? Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Kamu dan uang ini tidak pernah ada. Setelah itu, terdengar suara kain basah yang membekap mulut dan hidung. PH. Ibu, perlawanan dan rintihan Sari perlahan melemah, lalu berhenti. Hening total. Rekaman berakhir. Laboratorium senyap. Sumiati yang menghabisinya, kata Haryono pelan. 1 jam kemudian, rekaman itu diputar untuk Bambang. Wajahnya berubah dari tidak percaya menjadi horor mutlak. Saat suara ibunya membekap Sari, ia menjerit. Tidak mungkin. Ibu bilang akan menolongnya. Ibu Anda tidak menolongnya. Dia membunuhnya dengan tangannya sendiri, kata Haryono dingin. Kaki Bambang lemas. Ia jatuh tersungkur. Jadi, Sari dibunuh oleh ibu. Anda yang memulainya. Ibu Anda yang menyelesaikannya. Ini perbuatan kalian berdua. Bambang menangis histeris di lantai. Aku yang membunuhnya. Kalau saja aku tidak mendorongnya. Pak Bambang, sekarang Anda harus bicara jujur. Di mana ibu Anda menyembunyikan jenazahnya? Mata Bambang yang merah menatap Haryono. Kalau tidak dibawa keluar rumah, jangan-jangan. Pikiran Haryono langsung tertuju pada lantai kasar di ruang cuci. Itulah alasan sebenarnya Sumiati menjaga rumah sempit itu selama 3 tahun. Keesokan paginya, tim forensik mulai bekerja di ruang cuci unit 202. Setelah semua barang dipindahkan, lantai semen yang ditambal terlihat jelas. Warnanya beda, kata kepala tim. Bagian tengah lebih gelap. Saat diketuk, bunyinya berongga. Bagian dalamnya kosong. Bor dinyalakan. Debu semen beterbangan. Tak lama, lapisan semen tembus, menampakkan tanah hitam di bawahnya. Seketika, bau busuk yang tak terlukiskan memenuhi ruangan. Terus gali, perintah Haryono. 30 cm di bawah tanah, sesuatu yang putih mulai terlihat. Setelah tanah disingkirkan dengan kuas, sebuah tengkorak manusia tampak. Ini jenazah Sari Pertiwi, kata Haryono kaku. Jenazah itu ditemukan dalam posisi meringkuk, dipaksa masuk ke dalam lubang sempit. Di sekelilingnya, banyak serbuk hitam. Arang, untuk menyerap bau. Ditemukan juga botol-botol pengharum ruangan. Sumiati telah menyegel jenazah menantunya berlapis-lapis. Arang, pengharum, semen, karpet, dan tumpukan sampah. Ya Tuhan, ini persis di sebelah dapur, bisik Agus ngeri. Selama 3 tahun, Sumiati memasak, makan, dan hidup tepat di samping jenazah menantunya yang terkubur. Neraka macam apa yang ia jalani. Saat jenazah diangkat, seorang petugas berseru. Dia menggenggam sesuatu di tangannya. Di antara tulang jemari kerangka itu, sebuah tasbih kayu ditemukan. Ini pasti tasbih milik Ibu Sumiati, kata Haryono getir. Rasa bersalah. Dia mengubur menantunya di lantai yang dingin, dan hanya bisa memberinya sebuah tasbih sebagai permintaan maaf. Saat itu, Bambang tiba di lokasi. Ia menerobos garis polisi dan terpaku di depan lubang galian. Sari, benar-benar di sini. Kakinya gemetar, lalu ia jatuh berlutut.
Ibu selalu bilang, ruang cuci itu dingin, isaknya. Jangan buka pintunya, nanti angin masuk. Ternyata karena Sari kedinginan di sana. Dan aku tidak tahu apa-apa. Bambang muntah di lantai, mengeluarkan semua penyesalan dan rasa sakitnya. Selama 3 tahun, rumah tempat aku makan dan tidur adalah makam istriku. Tragedi ini lengkap sudah. Lotre 50 miliar membeku di dalam freezer. Sang istri yang ingin menggunakannya untuk kebaikan terkubur di bawah lantai. Dan sang mertua, yang melakukan kejahatan keji ini, kini kehilangan ingatannya. 6 bulan kemudian, Bambang Susilo, dengan seragam tahanan, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ibu Sumiati dinyatakan tidak layak diadili karena demensia berat dan dikirim ke fasilitas perawatan mental khusus. Tiket lotre itu, yang masa klaimnya sudah berakhir pada tahun 2021, secara resmi dimusnahkan. 50 miliar rupiah itu lenyap ke udara. Di ruang kunjungan tahanan, Haryono bertemu Bambang untuk terakhir kalinya. Rambut Bambang telah memutih. 50 miliar itu ada di sampingku. Gumam Bambang kosong. Hanya perlu membuka pintu kulkas. Dan aku tidak tahu. Sari. Ibu. Semua sudah pergi. Aku yang membunuhnya. Aku yang menghancurkan semuanya. Apa artinya uang itu? Hanya secari kertas. Sore itu, Haryono dan Agus kembali ke Rusunawa untuk terakhir kali. Besok, bangunan itu akan dirobohkan. Unit 220 melompong, kecuali satu kulkas tua yang tertinggal. Lubang di lantai ruang cuci menganga seperti luka yang tak akan pernah sembuh. Jika saja malam itu Bambang tidak serakah, kata Haryono, mungkin mereka semua akan memulai hidup baru yang bahagia. Di luar, suara eskavator mulai terdengar. Ayo pergi. Semua sudah benar-benar berakhir. Pada saat yang sama, di panti jompo, Sumiati duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Sari. Ia mengulurkan tangannya yang keriput ke udara. Sayur lodehnya nanti dingin. Ayo cepat pulang, kita makan. Ia terus melambai, memanggil seseorang yang tak akan pernah datang. Dingin. Tutup pintu ruang cuci. Anginnya masuk. Menantuku kedinginan. Pukul 6 sore, eskavator raksasa mulai menghancurkan dinding Rusunawa tua itu. Debu semen beterbangan ke langit malam. Ruangan yang menyimpan rahasia mengerikan selama 3 tahun itu hancur lebur bersama bau busuknya. Dari dalam mobil, Haryono menyaksikan semuanya. Keluarga yang hancur karena uang, gumamnya. Bagi mereka, 50 miliar itu bukan tiket kemenangan. Itu tiket menuju neraka. Di kaca spion, dinding terakhir unit 202 runtuh. Kulkas tua, ruang cuci, dan semua jejak keluarga itu lenyap ditelan puing-puing. Kebenaran yang beku, keserakahan yang membusuk, dan kenangan orang-orang yang pernah menjadi keluarga, kini telah sirna selamanya dari muka bumi. Tidak ada lagi yang tersisa, hanya angin dingin yang berputar di atas tanah kosong.